Mi adalah pemilik warung, sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah salat Isya, Mbak Sum membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Nggak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba nggak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kamboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari, mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin mulai berembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Mbak, iki aku, Mbak. Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya, berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat, karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Tolong, Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. Sudahlah nak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali anak, kembali. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. tolong, Mbak. Tolong. Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. Sepurane yo, Nduk. Aku nek duwe salah. Sepurane sing akeh. Mulai saiki wis aku yo nyepuro awakmu. Balik yo, Nduk. Balik go asalmu. Mohon maaf ya nak,
Bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang, aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu. Tepat setelah Bumi mengatakan itu, pocong bakso pergi. Malam itu juga Bumi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bumi belum menceritakan ini ke warga atau keluarga bakso, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Adi tahu dan gak kalah serem. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tetap dengarkan terus cerita misteri dari kami. Hanya di Cermis, cerita misteri horor.